Sampai ketemu kembali teman-teman, dan kali ini kita akan membahas dengan tajuk eh, Mossad di balik berkas Epstein, ya. Berkas Epstein yang telah membuat jagat bisa dikelompokkan dalam perpolitikan atau perbisnisan itu. Titik temu antara politik dan bisnis, ya, menjadi begitu gegap gempita. Oke, kita awali dari siapa Epstein dulu, ya. Tapi sebelumnya aku sampaikan, kenapa sih berkas Epstein atau file Epstein itu menjadi begitu bisa membuat gegap gempita dunia maya, khususnya dunia medsos, ya, dalam pemberitaannya. Karena di dalam berkas itu menyangkut nama-nama besar, ya, dan itu bukan satu dua orang, banyak orang, ya. Di sini aku nukil yang aku anggap perlu saja sebagai bahan bahasan kita. Ada Ehud Barak. Ehud itu berasal dari kata ehad, satu jader, satu akar kata, artinya penyatuan, ya. Ehud, ya, jadi bukan Yahid. Ehud itu berasal dari ehad. Kalau barak itu barokah, jadi penyatuan atau persatuan yang membawa berkah. Kira-kira begitulah. Dan ini adalah mantan Perdana Menteri Israel. Dan dalam suatu berita, ya, yang aku juga kurang setuju ketika dikatakan bahwa Epstein ini punya darah Yahudi. Nggak bisa begitu, karena Yahudi itu agama. Yang paling tepat itu, ya, kalau memang dia punya darah, ya darah Israel gitu, ya. Jadi bukan darah Yahudi. Yahudi itu agama itu tidak mengenal genetika, ya. Oke, Ehud Barak yang kita tahu mantan Perdana Menteri Israel. Kemudian ada Adnan Khashoggi, ya, ini pialang tapi bukan sembarang pialang, bukan pialang saham, ini pialang senjata, ya, yang punya anak Jamal Khashoggi yang tahun 2018 kemarin dieksekusi di kedutaan besar Turki, ya, ketika mau mengurus surat nikah. Dan kita tahu Turki lewat intelijennya telah memberikan semua data, tetapi tetap aja menguap, tidak diurus siapa yang harus bertanggung jawab atas kematian seorang Jamal Khashoggi, ya, sebagai wartawan dia, ya. Ya, kita tahu lah, ya, larinya kemana, ya, ke Saudi Arabia, karena itu juga pembunuhannya di kedutaan besar Saudi Arabia, ya. Oke, setelah Adnan Khashoggi ada dua Bill, ya. Bill Clinton ini kita tahu lah, ya, Bill Clinton pernah menjabat presiden. Bill yang satunya adalah Bill Gates, ya. Terus Elon Musk kita tahu, ya. Dan satu lagi yang sebetulnya itu yang menjadi bidikan adalah Donald Trump. Masih banyak lagi nama-nama yang apa namanya terdata di dalam file itu, tetapi tidak semuanya aku sebutkan. Aku bilang yang perlu-perlu aja begitu, ya. Kalian sudah bisa bayangkan, ya, seandainya nama-nama yang ada di file itu, di berkas itu adalah nama-nama orang biasa atau kelas-kelas emperan seperti kita, tentunya itu tidak akan menjadi gegap gempita, ya. Tetapi yang masalahnya ini adalah nama-nama orang besar, ya, dari mulai politisi, orang kaya, seniman, ya, banyak macam lah, ya. Semua ada di sana. Meskipun kita tidak bisa dengan serta-merta menyimpulkan bahwa kehadiran mereka itu ada hubungannya, ada kaitannya dengan kejahatan yang dilakukan oleh Epstein ini sehingga dia bermasalah dengan hukum, meskipun dalam tanda kutip dia kebal hukum, ya, tetapi pernah juga diseret ke pengadilan, ya. Tetapi juga kan kita tidak bisa bilang, kita kan tanya, lah ngapain juga dia berhubungan, ya kan? Dan kita tahu kejahatan yang dilakukan si Epstein ini adalah dia sebagai germo, ya, kalau kita bilang germo, mucikari, penyedia mereka-mereka yang berkebutuhan seks secara ilegal, di mana komoditinya itu adalah anak-anak kecil yang masih di bawah umur, sesuatu yang sangat menjijikkan tentunya, ya, yang tidak patut, yang melanggar moralitas kita. Itu kejahatannya, ya.
Dan itu orang-orang penting, meskipun tadi aku bilang ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa itu terkait dengan kejahatannya si Bill Gates. Artinya benar nggak mereka itu membersnya ya? Ya kita nggak tahu. Kalau dibilang enggak ya nggak bisa juga, dibilang iya ya nggak iya. Ya kita kan tanya juga, lah ngapain juga berhubungan ya? Tetapi paling tidak nama-nama itu terdapat di dalam berkasnya si Epstein itu ya, itu nggak bisa diingkari ya. Kalau apa mengapanya itu debatable ya. Oke, sekarang coba kita tinjau sejenak siapa Bill Gates. Bill Gates itu sebetulnya bukan orang yang dari keturunan kaya ya, mendapatkan warisan gitu, enggak. Dia juga meniti dari bawah ya. Karirnya itu sebagai guru, dan hebatnya itu dia bukan guru ilmu sosial, justru guru matematika, dan itu di salah satu sekolah terkemuka ya. Jadi ini otaknya si Epstein ini otak encer juga ya. Dia guru matematika dan akhirnya apakah keluar dan dikeluarkan itu juga debatable, karena ada yang juga mengatakan bahwa disitulah mulai nampak dalam tanda kutip kejahatan si Epstein ini sehingga dia dikeluarkan ya. Oke. Dia jadi guru, akhirnya keluar, kemudian dia bekerja ya, atau bergelut di dalam bisnis keuangan. Nah, disitulah mulai ya kehidupannya berubah ya, sehingga dia menjadi milioner ya, triliuner, milioner, karena uangnya kalau dikurskan ke Indonesia kekayaannya itu triliunan ya. Bayangkan punya pulau pribadi, punya pesawat pribadi ya. Jadi bukan orang ecek-ecek ini. Akhirnya dia sukses dalam bisnisnya, dan dia ya atas satu nama dibawalah ke lingkaran-lingkaran elit yang ada di berkasnya itu. Kenapa dia bisa masuk ke lingkaran elit ya? Sampai tadi aku bilang kenal sama Adnan Khashoggi, bapaknya si Jamal Khashoggi yang tadi aku bilang dieksekusi tadi. Kenal juga Bill Clinton, Bill Gates, banyak macam lah ya, Ehud Barak, banyak macam ya. Itu dia dibawa masuk ke lingkaran elit itu atas jasa seseorang yang disinyalir anggota Mossad gitu loh ya. Setelah aku coba cari siapa itu ya, ternyata dia itu seorang cewek ya. Cewek ini, sorry kalau aku kurang pandai mengeja namanya, ini adalah Ghislaine ya. Nggak tahu Ghislaine atau Ghislaine ya, lain garis. Ghislaine Maxwell. Nah, seperti nama zamanku dulu kan masih zaman pita kaset, jadi itu ada mereknya Maxwell, ada mereknya Bass ya, banyak dulu merek-merek. Tapi Maxwell dan Bass itu termasuk merek terkenal ya. Jadi ini ada Ghislaine Maxwell yang membawa dia masuk ke dalam lingkaran elit sehingga dia bisa berinteraksi dengan para bos-bos dunia gitu ya. Yang itu menjadi penting berkasnya itu. Kalau isinya kita sih apa pentingnya ya. Di situ atas jasa si Ghislaine Maxwell. Oke. Kemudian dia pernah terjerat hukum, meskipun banyak orang mengatakan dia kebal hukum, tapi ya nyatanya pernah juga dua kali ya terjerat hukum, dan akhirnya tewas di dalam tahanan, dan itu proses hukumnya belum selesai. Dan disampaikan ya, dirilis tewasnya itu bunuh diri. Apakah benar-benar bunuh diri? Kita tidak punya data seperti misalkannya CCTV atau bagaimana tanggung jawab para sipir-sipir penjara kok bisa kecolongan ya. Jadi dikatakan saja supaya gampang, bunuh diri. Gitu aja. Jadi sama. Kenapa dia harus dihabisi? Karena banyak cerita yang nanti yang akan terungkap. Maka sumbernya dihabisi. Sama dengan kita dulu ini. Anak-anak sekarang mungkin nggak tahu ya. Di era 80-an bosnya Golden Key ya, koruptor siapa itu, Edi Tansil, di penjara, kemudian katanya lari. Kalau lari kemana?
Ya mungkin lari, dia termasuk salah satu pelari tercepat yang nggak bisa dikejar sampai sekarang. Nggak tahu ada di mana. Jangan-jangan sudah disukabumikan. Karena kalau dia bernyanyi, ya itu akan banyak pihak-pihak yang terkait dan pihak-pihak itu merasa tidak nyaman. Maka ya sudah dibilang saja dia lari dari penjara. Apakah dilarikan saking kencangnya sehingga masuk ke dalam bumi gitu, nggak tahu ya. Artinya sampai sekarang juga kita nggak tahu ya. Sama seperti si Epstein ini, ya sudah dia diselesaikan dengan dibikin berita bunuh diri begitu ya. Tapi kan ternyata dia meninggalkan file itu. Jadi orangnya bolehlah mati, tapi file kan masih tetap bisa bicara. Ya, file itulah yang sekarang jadi rame gitu ya. Oke, sekarang kita mundur ke belakang sejenak ya. Kita tahu bagaimana panasnya hubungan antara Israel dan Iran ya, apalagi kemarin setelah dihajar sama Iran ya, Israel tentunya punya dendam kesumat dan dia berharap kemudian sekarang yang baru-baru kemarin itu kan hangat lagi justru Trump ya, Amerika yang akan menghajar Iran ya, pikirannya Israel. Nah ini sekarang ada yang balas nih, sakit hati gue ya, Amerika sebagai sekutunya ya. Oke. Tetapi ya ceritanya kalian sama-sama tahu ya, dari dulu juga begitu ya. Serangan itu tidak terjadi ya. Dengan beberapa penyebab ya. Serangan itu tidak terjadi. Sepertinya apakah yang kita sebut kalau kita kan DPR-nya ya. DPR-nya Amerika nggak setuju atau gimana, atau kondisi keuangan karena perang itu juga perlu biaya dan keadaan moneter Amerika juga tidak baik-baik amat atau gimana, ya terserah lah. Tapi faktanya Iran tidak jadi diserang. Kalau Iran tidak mungkin menyerang karena dia menggunakan Al-Quran sebagai pedomannya. Dia akan menyerang kalau dia diserang. Perang dalam Al-Quran itu bersifat defensif, tidak ofensif gitu ya. Dan akhirnya ya sudah seperti sekarang, nggak terjadi perang sehingga Israel ya kesannya seperti cocokologi ya. Ya memanglah sesuatu yang remang-remang itu akan terkesan cocokologi. Tetapi kalau namanya tidak remang-remang ya bukan intelijen. Sesuatu yang remang-remang ya dunia intelijen tuh begitu ya. Oke, akhirnya kita tahu ya tepatnya pada tanggal 30 Januari 2026 ya, di mana kita tahu berkasnya si Epstein ini atau file Epstein ini dipublis ya, dan semua mengakses dan semua tahu, dan jadilah berita yang gegap gempita, yang super viral. Bukan hanya viral, super viral karena di situ menyangkut nama-nama besar. Ya meskipun aku bilang tadi kita tidak bisa menyimpulkan apakah itu membersnya si Epstein atau mereka ada hubungan lain, ya itu biarlah. Tapi yang jelas yang tidak bisa atau tidak perlu diperdebatkan lagi, nama-nama itu terdapat di filenya si Epstein itu ya. Tapi kan ya seperti aku bilang tadi ya, kalau bukan membersnya lalu ngapain gitu ya. Ya, itu sebagai membersku pelanggan ya, pelanggan. Dia kan mucikari ya, pelanggan. Germo lah kalau bahasa kita, mucikari terlalu elit germonya ini si Epstein ya. Dan kita tahu juga dia selalu dikait-kaitkan dengan pemujaan setan ya. Nggak tahu apakah memang demikian, itu urusan dia, masalah setan itu. Aku mau fokus pada dunia intelijen ya. Oke. 30 Januari 2026 atau 2026 itu kan pasca ya, setelah Amerika tidak jadi menyerang Iran. Tidak jadi menyerang Iran. Ya. Israel jadi ngambek ya, aturannya hatinya terpuaskan karena dendam kesumat itu bisa diselesaikan dengan Amerika, kok nggak jadi. Maka tanggal 30 Januari itulah dirilis. Itu setelah gagal, setelah tidak jadi Amerika menyerang Iran. Donald Trump sepertinya ngeper juga ya menghadapi
siapa Pak Khomeini-nya ya. Dia ngeper juga akhirnya nggak jadi diserang. Tapi ada yang bilang nggak begitu Gus, karena undang-undang ini juga sudah mengizinkan untuk dipublis. Iya, gue juga mundur tanya, kenapa undang-undangnya juga baru baru dikeluarkan sekarang ini, kok nggak dari dulu-dulu itu boleh dipublis? Kenapa berdekatan dengan tidak jadinya Amerika ya lewat Donald Trump menyerang Iran? Kan masalahnya di sana, ya. Dan kita tahu salah satu cara kerja dunia intelijen itu adalah mengunci seseorang dengan kita memegang kartu trufnya. Kartu trufnya ya, apa yang membuat dia itu menjadi merasa tidak nyaman. Ya, di sini sebetulnya yang mau dibidik ini kan seperti laskarbit. Ya, seperti apa namanya kalau sakit kanker itu apa namanya terapinya namanya lupa aku ya, terapinya ada namanya itu. Laskarbit itu dia yang menuju satu titik, tapi di sekitar titik yang dituju itu akhirnya berantakan juga ya. Ya, seperti kemo. Nah, kemo itu kan yang ditujukan cuma satu sel-sel yang sakit, tapi artinya sel-sel yang sehat juga terkena imbasnya. Ya, laskarbit begitu, nggak seperti las listrik, dia hanya satu titik yang dituju ya satu titik itu. Yang sekitarnya relatif aman begitu. Nah, begitu juga ini ya, yang dituju itu sebetulnya si Donald Trump. Tapi akhirnya merantak ke semua, kan file akhirnya terbuka semua nama-nama, tetapi yang dituju sebetulnya adalah Donald Trump. Kenapa? Dia tidak jadi menyerang Iran gitu. Ya. Nah, sekarang bola ada di parlemennya Amerika sana. Apakah moralitas itu masih mereka pegang untuk menjadi syarat kepantasan seseorang menjadi pemimpin, menjadi presiden di Amerika sana atau tidak? Kalau itu masih dipegang menjadi sebuah kepantasan, meskipun kita tahu dunia yang super apa itu ya, super liberal ya, super bebas gitu ya, ya kita tidak tahu ya mau, tapi kan paling tidak Trump sudah terungkap ke publik bahwa dia meskipun tadi ya, apakah membersnya atau ada kepentingan lain ya, kita tidak tahu ya, tetapi ya kita tahu bahwa ini seorang mucikari lah, ngapain juga berinteraksi mereka gitu ya. Oke. Jadi nanti kita bisa lihat apakah Trump itu akan digulingkan misalkan karena secara moralitas dia sudah batal ya, ya kembali ke parlemen Amerika kalau moralitas itu masih menjadi sesuatu yang harus dipegang ya, atau dia akan di-Kennedy-kan. Kan ada kemungkinan dia di-Kennedy-kan ya, karena sakit hatinya atau kecewanya Israel ya, Trump nggak jadi menyerang Iran gitu ya. Ya kita lihat aja nanti bagaimana yang terjadi ya, atau dua-duanya tidak terjadi, kan probability ini serba kemungkinan karena semua dipengaruhi oleh banyak variabel ya. Oke, maka aku bilang tadi kenapa kok aku membidiknya dari dunia intelijen, di mana Mossad ada di balik semua file dari si Epstein ini, si Jeffrey Epstein. Karena apa? Pertama, dia masuk lingkungan elit itu dibawa oleh seseorang agen Mossad yang namanya Ghislaine Maxwell ya. Ini anaknya Pak Maxwell ini ya, Ghislaine Maxwell. Kemudian dia begitu dekat dengan Ehud Barak yang kita tahu dia adalah mantan presiden Israel ya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan, dan kalian bebas berkomentar di kolom komentar. Tolong tulis apa pendapatmu, apakah semua yang terjadi tentang Epstein file ini atau berkas si Epstein ini terjadi secara natural biasa saja, atau memang ada tangan-tangan intelijen yang bermain di sana, yaitu Mossad yang notabene Israel. Oke, matur nuwun, sampai ketemu lagi.